Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hernudin dari S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada. Saya akan menjelaskan bahasa Indonesia yang berjudul Mampu Berbicara untuk Keperluan Akademik. Berbicara untuk keperluan akademik, menurut bahasa, akademik berarti pendidikan atau proses belajar mengajar. Pengertian akademik itu sendiri, jika dilihat dari latar belakang terminologis, adalah sebuah keadaannya. Orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, dan atau ilmu pengetahuan, sekaligus melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Selanjutnya, jika atmosfer pendidik akademik tumbuh, maka kemudian akan berkembang menjadi kultur akademik. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya minat baca yang tinggi, tradisi berdiskusi, dan berbeda pendapat, kreativitas menulis, serta proses belajar mengajar yang kondusif. Berbicara untuk keperluan akademik meliputi presentasi, seminar, berpidato dalam situasi formal, dan belajar mengajar. Yang pertama, presentasi. Membuat presentasi bukanlah hal yang gampang. Bayangkan saja, kita harus mencari sumber-sumber atau materi yang akan dipresentasikan. Kemudian materi tersebut harus kita edit menjadi lebih khusus, karena dalam hal presentasi materi yang dimuat tidak harus banyak, tetapi diambil kata kunci atau hal-hal pokok yang akan dibicarakan. Nah, jika semua sudah siap, maka hal yang harus dilakukan adalah mendesain presentasi semenarik mungkin agar orang tidak merasa bosan. Program yang biasanya digunakan orang yang presentasi adalah program MS PowerPoint. Dalam program itu, kita dapat menggunakan sebebas mungkin untuk membuat desain presentasi seperti animasi, background, tulisan, dan lainnya dengan atraktif, heboh, dan spektakuler. Persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi: 1. Kenali audiens. 2. Kuasai materi. 3. Buat outline. 4. Siapkan alat peraga atau bantu. Siapkan introduction. Yang keenam, siapkan penutup. Dengan latihan akan membuat presentasi jadi lebih efektif karena 1. Dapat mengurangi kesalahan dalam presentasi. 2. Melatih transisi antara bagian supaya lebih rapi. 3. Memberi poin penting yang diperlukan. 4. Meningkatkan percaya diri. 5. Tentukan cara mengulang poin utama tanpa terlihat adanya pengulangan. Ciptakan transisi antara bagian dengan mulus. Kenali betul alat bantu alat peraga yang digunakan. Yang terakhir, menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang kemungkinan muncul. Hal-hal yang diperhatikan saat presentasi: 1. Kuasai alat peraga yang digunakan. Kuasai diri sendiri. Bina relasi dengan audiens. Jangan membelakangi audiens. Jangan membaca materi presentasi. Gunakan terminologi yang umum, singkat, padat, dan tepat waktu. Berbicara lugas, tegas, selingi dengan sedikit humor. Yang kedua, seminar. Sebelum kita melihat bagaimana membuat seminar yang baik, kita jelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan seminar. Pertama, apa tujuan seminar? Seminar di sini adalah untuk mengeksploitasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan. Dalam pelatihan, ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasainya, dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Yang kedua adalah bagaimana peran yang ikut di dalam seminar. Seminar adalah suatu pertemuan di mana semua para pesertanya terlibat aktif. Di dalam seminar yang dimaksud ini tidak ada perbedaan antara pembicara dan peserta, seperti yang dikenal dalam seminar pada umumnya. Dengan demikian, seminar dibedakan dari kuliah, di mana ada seorang rektor membagikan suatu tema atau ide dengan peserta kuliah, mendengarkannya dan bertanya. Untuk berjalannya sebuah seminar dengan baik, perlulah dipikirkan beberapa syarat. 1. Ruang seminar. 2. Peserta. 3. Moderator. 4. Jalannya seminar. Hal-hal yang perlu dilakukan supaya seminar berjalan dengan baik. 1. Seminar adalah sebuah diskusi dua arah. Tidak ada seorang yang lebih mendominasi pembicaraan. Adalah tugas moderator untuk memperhatikan ini. Seminar bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas.
ada jawabannya lalu mengarah ke pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih dalam dan tidak jelas jawabannya. Pertanyaan jenis kedualah yang memberikan manfaat terbesar, tidaklah banyak pertanyaan yang seperti demikian. Yang ketiga, semua pertanyaan dan pernyataan dinyatakan dengan jelas tanpa ambigu. Jika sebuah pertanyaan atau pernyataan belum jelas, moderator harus bisa menunjukkan itu dan meminta sang pengujar untuk memperjelasnya. Yang keempat, masih berhubungan dengan poin pertama, setiap pertanyaan harus jelas. Sebelum ditanggapi dengan jawaban, penanggapan berhak meminta menjelaskan lebih lanjut atas pertanyaan sebelum ia menjawab. Tanggapan tentunya juga harus relevan dengan pernyataan moderator. Juga harus memperhatikan ini. Sebuah pertanyaan bisa dilihat sebagai jawaban kepada pertanyaan yang lebih mendasar lainnya. Dengan cara demikian sebuah seminar dapat memberikan manfaat lebih. Yang keenam, bila ada istilah yang sama tetap dipakai dengan arti yang berbeda oleh beberapa orang, moderator harus menunjukkan itu dan membuat kesepakatan dalam arti apa istilah itu dipakai sebelum melanjutkan seminar. Yang ketujuh, harus memperhatikan dalam sebuah seminar. Seperti halnya di sebuah meja makan, bahasa harus santun dan tidak merendahkan. Moderator terlebih harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh peserta yang lain. Bukan berarti seminar tidak ada dilakukan dengan iringan dan iringi tawa. Namun canda dan tawa dilakukan dengan wajar dan memberi makna di dalam seminar. Tidak ada yang lebih membantu untuk mengingat ketimbang ide-ide kreatif yang kadang membangkitkannya tawa. Yang kedelapan, seminar adalah sebuah tempat untuk menggodok ide. Ia bukanlah tempat untuk membenarkan diri. Setiap orang harus kritis, namun menerima bila ada pendapat yang lebih baik. Di dalam seminar, semua orang memiliki posisi yang sama. Yang kesembilan, seminar yang baik tidaklah harus menghasilkan sebuah kesimpulan tunggal. Setiap orang bisa pulang dengan pendapatnya masing-masing. Yang terpenting adalah mata mereka lebih terbuka. Mereka telah melihat ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Demikianlah sebuah seminar Sokratik sebaiknya dilaksanakannya. Dengan seminar seperti ini, semua peserta dapat mengambil manfaat. Sebuah seminar yang baik seperti ini dapat memberi manfaat seumur hidup yang mengendap sebagai manfaat terbaik yang dapat berikan oleh sebuah pendidikan. Yang ketiga, berpidato dalam situasi formal. Kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah, artinya dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dengan pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat monolog, pidato, sambutan, dan memandu. Memandu dapat beberapa memandu acara atau mewara dan memandu wisatawan. Kegiatan berbicara yang bersifat dialog, wawancara, dan diskusi. Diskusi memiliki ragam antara lain seminar dan simposium, pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Untuk memperoleh keterampilan berbicara formal diperlakukan penguasaan terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan berbicara. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi keberanian, kelancaran, penyaringan suara dan pandangan, gerak-gerik, penalaran, dan sikap-sikap yang wajar. Yang terakhir, yang keempat, adalah belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak terlepas dari 3 komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Proses belajar merupakan interaksi antara berbagai unsur, dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Meskipun demikian, guru merupakan faktor yang cukup menentukan, seperti melakukan pengembangan bahan ajar serta perangkat lainnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.